Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kejutan yang menyenangkan. Jadi this is collective reading untuk membooster energi positif, untuk memberikan energi positif dalam hidup kamu. Jadi nonton dari awal sampai akhir untuk claiming energinya. Jadi kalau kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya? Fokus sama pertanyaannya, sebutkan dalam hati saja. Fokus sama energi kamu. Siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Karena aku percaya kalau di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Jadi, dan perlu diingat, setiap pesan yang aku sampaikan itu bentuknya ada yang metafora, ada yang harafiah. Jadi kalau aku selalu menyarankan untuk memproses dulu. Jadi jangan langsung ditelan bulat-bulat. Oke? Jadi kita langsung lihat saja energi kamu nantinya. Kejutan yang menyenangkan dari semesta untuk dirimu. There's right guide, angel like give permission and protection to set people who watch this video. Perlu diingat kalau ini adalah collective reading ya. Jadi kapanpun kamu tonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Show me surprise from the universe and make them feel very content and happy. Ada passion. Kesabaran kamu akan membuahkan hasil. Kalau aku lihat di sini banyak banget yang sudah ngalamin fase naik turun, struggling, berusaha banget gitu. Sabar menunggu. Yang lain udah, kamu belum gitu. Nanti akan ada hasilnya. Di sini ada illumination. Kamu pun akan lebih jelas lagi arahnya kemana. Dan kamu pun akhirnya tahu kamu butuhnya apa, pengennya apa. Illumination tuh ibaratkan kayak kamu berada dalam sebuah kegelapan, terus tiba-tiba lampunya nyala. Pernah kan kayak feeling seperti itu. Jadi kayak sesimpel kayak kamu di rumah mati lampu gitu. Nunggu lama gitu, sejam, 2 jam, terus tiba-tiba tring, nyala. Dan ini nyalanya dalam waktu yang tepat. Jadi kamu akan benar-benar melihat jelas orang-orang di sekitaran kamu, energi di sekitaran kamu seperti apa, jalan kamu kayak gimana. Dan itu adalah konsepnya yang kayak serendipity, sebuah momen dimana yang terjadinya secara tiba-tiba, nggak sengaja. Ada satu hal yang kamu lakukan atau ada satu momen dimana itu kejadian tidak sengaja lah, dan itu memberikan sebuah pencerahan. Going forward, ini kamu maju ke depan, kamu mampu untuk meninggalkan hal-hal yang memang mengikat kamu di belakang, atau seperti kayak menahan kamu untuk terbang gitu. Nanti hal tersebut akan dilepaskan dalam hidup. So aku bakalan lihat lagi dari tarotnya. There's red guide, angel of power like guiding us, and the truth. Patient and protection to the people who watch this video. Kejutan yang menyenangkan untuk dirimu. Ada Page of Cups. Di sini ada romance. Ada orang yang benar-benar memperhatikan kamu banget. Dia in love banget sama dirimu. Jadi dia jatuh cinta sekali sama dirimu. Kalau aku lihat di sini, kalau kamu lihat secara detail, kalau di gambarnya tuh ada lotus. Lotus itu tidak akan pernah tumbuh di tempat yang indah. Lotus itu tumbuhnya di lumpur, sesuatu yang kelihatannya jelek. Jadi sebelum lotus mekar tuh pinggirannya semuanya dilapisin lumpur. Kadang-kadang kita melihat hidup kita kok gini-gini aja ya gitu. Lingkungan kita kok gini-gini aja ya gitu. Sabar. Nanti pasti ada momen dimana kamu akan mendapatkan sinarmu. Kamu akan ngedapetin tuh panggung kamu. Asal kamu konsisten. Jadi setiap manusia itu kadang-kadang butuh waktu untuk sabar dan selangkah lagi untuk ngelangkah baru menggapai hasilnya gitu. Jadi kalau aku lihat di sini diminta untuk konsisten. And then saat menilai orang yang hadir dalam hidup kita, jangan hanya nilai dari luar. Kita mungkin ngeliat, oh paling dia gini gitu. Very judgmental energinya. Kadang-kadang aku juga gitu. Cuman harus punya momen dimana kita bisa memahami makna, maksud kenapa orang itu hadir dalam hidup kita.
Kita bakal ngelihat orang dari luar, yes. Kita manusia pasti pakai logika, pakai ego. Kita ngelihat atau nilai seseorang dari luar. Cuman di sini diminta untuk berproses dulu, memahami proses dulu. Saat ada yang memberikan, diterima. Jadi konsepnya gini, semesta itu pasti sayang banget sama orang-orang yang bersyukur. Kalau dikasih, diterima dengan senang hati, dengan bahagia, dengan rasa syukur, semesta akan ngasih lagi. Mungkin kelihatannya yang datang hanya memberikan secuil nih contohnya, paling cuma gini doang gitu. Tapi saat kita embracing, ada yang memperhatikanmu, kamu terima perhatian gitu, dengan energi dimana kamu feel blessing, di situ akan lebih banyak lagi. Nah, ini adalah konsepnya dimana kalau Page of Cups kejutan semesta yang membahagiakan adalah orang yang mencintai dirimu ya. Jadi nanti tiba-tiba ada yang datang ke dalam hidup kamu dengan curahan kasih sayang. Emang kelihatannya kayak love bombing awal-awal karena dia tuh kayak baper banget. Di sini ada star, ada harapan yang terwujud. Harapan yang terwujud itu bentuknya beda-beda setiap individu yang nonton. Ini ada yang fokus ya ke karir lah, ada yang fokus ke percintaan, tapi ini adalah sebuah validasi. Apa yang kamu tunggu dari kemarin, apa yang kamu harapkan dari kemarin akan ada dan hadir dalam hidup kamu. Nah, yang tadi aku bilang, semesta itu suka banget orang yang sangat bersyukur. Jadi saat kita meminta sama semesta, meminta dengan energi bersyukur, dengan ngerasa kamu udah punya segalanya, dengan ngerasa kamu udah mendapatkan itu. Ini sama aja kayak konsep manifestasi, but yang namanya The Star itu juga ngomongin soal popularity. Dimana kamu pernah gak sih ngeliat orang yang tiba-tiba jadi viral, tiba-tiba jadi terkenal gitu. Nah, ini momennya juga ada seperti itu untuk dirimu. Nanti tiba-tiba ada momen dimana kamu akan mendapatkan panggungmu, akan mendapatkan sinarmu. Jadi lebih bersinar daripada yang lain. Nah, dari energi The Star itu juga nunjukin recognition. Recognition itu contoh kamu kerja. Kamu di satu tim, let's say seperti itu, dan kamu punya atasan. Dari kemarin yang dilihat tuh kerjanya atasan kamu doang, dari bos yang paling tinggi tuh. Tapi nanti yang akan dilihat adalah diri kamu, hasil kerja keras kamu, autentiknya kamu akan dilihat gitu. Nah, di sini ini bukan hanya soal pekerjaan aja ya, soal percintaan juga kayak gitu. Jadi yang tadi aku bilang, kok orang lain udah, aku belum gitu. Yang teman-teman sekitaran aku dapet ini, kok belum ya gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut saat kamu usahakan untuk dirimu sendiri atau misal mengisi untuk diri sendiri, nanti semesta akan ngasih rewardnya. It's your time, ini waktumu untuk bersinar. Energi The Star ini ada energi Aquarius, Pisces, Scorpio, Cancer. Jadi cek summarizing Venus, Vedic rising kalau kamu yang soal zodiak. Terus kalau dari energi The Star juga ini energi rasanya adem. Jadi yang akan kamu rasa itu sebuah ketenangan. Kadang-kadang kan ada orang yang kalau mendapatkan rezeki rasanya menggebu-gebu gitu, excited. Tapi kalau yang aku lihat di sini, kalau kamu yang akan dirasain sama kamu adalah ketenangan. Ini berarti ngerasa tenang. Terus kita bakal lihat lagi di sini ada The Three of Cups, ada selebrasi. Ini adalah validasi kalau misalnya di hidup kamu ada sebuah perayaan. Ini juga social life bahkan semakin membaik ya. Jadi yang tadi aku bilang, yang kalian ngerasa kalau di lingkungannya kok gini-gini aja ya, nanti lingkungan kalian akan membaik. Dari Three of Cups sendiri, kamu akan bertemu sama teman-teman yang akan memberikan kamu perayaan, merayakan sesuatu bersama sama dirimu. Dari energi Three of Cups juga nunjukin kalau ini ada yang menemukan soul tribe. Jadi semesta memberikan kamu kebahagiaan teman-teman. Rezeki kita itu bukan dalam konsep uang. Kita dikasih teman baik, kita dikasih teman yang membuat kita ketawa terus, itu juga rezeki. Nah, ini keadaannya seperti ini. Jadi adalah kebahagiaan yang memang saat kamu down, saat kamu sedih, kamu gak akan kesepian gitu. Energi Three of Cups perayaan ya kalau aku lihat. Jadi entah ini ada surprise dari teman-teman atau kejutan dari teman-teman, atau bahkan kamu akan bertemu atau dibawa ketemu sama orang-orang yang baik untuk dirimu. Di sini ada Page of Star. Ini finansial akan semakin pintar
pinternya gini, kamu udah tahu, udah belajar mungkin soal investasi, kamu juga udah belajar untuk bisa ngolah aset kamu gitu. Jadi ini kepintaran di finansial. Nah ini adalah ada hasilnya. Jadi kayak kamu nabung atau kamu ngelakuin pembukuan, melakukan pokoknya membenah lah soal finansial kamu, nanti kamu akan melihat hasilnya, melihat oh ini ada lebih nih untuk lo. Terus kamu akan menarik orang-orang yang satu vibrasi. Jadi bisa teman-teman, bisa a person as a love life. Jadi kayak di sini kesempatannya adalah bisa ketemu teman-teman yang bagaikan soulmate. Aduh, ketemu teman kayak yang soulmate tuh istilahnya kamu nggak ngomong apa-apa, teman kamu bakalan tahu dirimu kenapa, ngapain gitu. Lihat-lihatan aja bisa langsung ketawa gitu. Jadi ini pertemanan yang kayak apa ya? Dibangunnya itu bukan karena ada benefit satu sama lain. Dibangunnya karena memang ada soul connection. Pertemanan seperti itu. And then hubungan lainnya adalah hubungan percintaan. Jadi kamu akan ketemu sama sosok orang yang benar-benar satu vibrasi, equal sama dirimu. Dia bakalan accepting, nerima nih kamu kayak gimana, karena dia juga ngerasa ada sisi dia yang mirip-mirip sama sisimu. Jadi penerimaan luar biasa sama orang-orang sekitar. Terus kalau dari energi the page of star sama the star, ini love attraction. Love attraction itu like attract like. Cinta narik cinta, benci narik benci, dendam narik dendam, rasa sakit narik rasa sakit, kebahagiaan narik kebahagiaan, keceriaan narik keceriaan, semuanya seperti itu. Jadi saat kita manifest niat nih, kita ngeluarin niat, ibaratkan kalau energi itu kayak sesuatu yang dikeluarin dalam diri. Kamu mengeluarkan sebuah energi, kamu akan narik energi itu. Kamu mengeluarkan energi tulus, kamu akan menarik ketulusan. Yang namanya law of attraction itu konsepnya seperti itu. Nah, beda sama manifestasi dan afirmasi, itu sesuatu yang kamu butuhkan, kamu inginkan, dan kamu minta sama semesta. Tapi landasannya harus berdasarkan keikhlasan. Kalau kamu trying to control everything, kayak misalnya, aduh aku mau dia banget nih sama aku nih, gak masalah, but itu sama aja seperti dasarnya karena obsesi. Meminta sesuatu karena obsesi itu tidak akan pernah long last, tidak akan pernah bertahan lama gitu. So aku bakalan lihat lagi dari tarot card yang lain. Terus read card yang show me the truth, give me permission and protection to watch this video. Kejutan yang menyenangkan untuk dirimu. Another the star di sini ada energi Aquarius ya, banyak. Ini adalah orang-orang yang mampu untuk manifestasi. Jadi sekarang waktunya untuk afirmasi dan manifestasi. Manifestasi bukan hanya kita meminta sama yang di atas dengan doa, tapi juga bisa dengan dibantu dengan visualisasi. Gambarin di kepala kamu maunya apa. Kamu mau handphone kah? Kamu gambarin di kepala kamu handphonenya kayak gimana, warnanya apa yang kamu lakukan di handphone itu gitu. Kamu mobil kah? Kamu mau mobil yang kayak gimana, warnanya apa, nyetir. Kamu ngebayangin diri kamu nyetir mobil itu. Nah itu adalah bentuk visualisasi. Visualisasi ditambah dengan perasaan sudah mempunyai, perasaan bahagia nih, perasaan sudah mempunyai gimana sih gitu. Terus ditambah dengan doa, afirmasi, itu bakalan menarik gitu. Jadi itu harus semuanya selaras. Dan balik lagi yang tadi aku bilang, harus dasarnya kayak keikhlasan. Di sini ada The Hermit. Kamu akan menemukan diri kamu sendiri, banyak berdialog sama diri sendiri, dan kamu akan mendapatkan banyak jawaban yang kamu cari, ternyata jawabannya di dalam. Terus kalau energi The Hermit sendiri ini berdamai sama kesepian ya. Terus karena ini proses pendewasaan, dimana kamu achieving atau kamu meraih mimpi kamu tuh sendiri. Memang kita itu manusia yang harus bermasyarakat, kita tuh dibantu sama satu sama lain, tapi benar-benar kita mampu, harus mampu untuk bisa surviving sendiri juga. Nah dari energi The Hermit di situ kayak kamu harus tahu nih jalan keluar untuk masalah kamu. Kamu harus tahu cara ngambil keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain, dan di situ kamu akan menemukan kesuksesan.
Di sini kalau aku lihat knowledge, pengetahuan itu sangat membantu. Terus aku dari tadi ngelihat batu aku banyak banget warna biru. Kalau kamu lihat di sini biru, ini biru, ini biru. Warna biru atau hijau bisa jadi warna um, keberuntungan untuk dirimu. Jadi wear that color kalau waktu manifestasi. Terus kalau aku lihat ada pengetahuan, pemahaman atau misalnya common sense, pola pikir dan jalan pikir. Itu sangat akan membantu. Jadi saat kamu stuck nih, kamu ngerasa stuck, ngerasa buntu akan di momen tertentu lah. Coba kamu berdiam diri, menarik diri, kamu cari tahu di dalam diri sendiri. Bisa kamu nanti tiba-tiba searching lewat internet, bisa kamu tiba-tiba itu observasi sendiri gitu. Nanti kamu akan mendapatkan pengetahuannya. Kebahagiaan yang datang secara tiba-tiba dari The Hermit, kejutan yang menyenangkannya adalah kamu tidak bergantung sama orang lain, dimana kamu bisa enjoying the time sendiri. Kamu akan ketemu orang-orang yang memang perfect buat diri kamu, pas buat kamu, atau seseorang spesial buat kamu saat momennya sendiri gitu. Ada beberapa dari kalian yang aku lihat tuh malah kayak entah kamu hangout di coffee shop sendiri gitu, atau jalan ke mall sendiri gitu di situ. Bukan artinya kamu harus selalu sendiri ya, cuman ada beberapa momen dimana kamu ngelakuin kegiatan sendiri di situ. Jadi kayak ya itu jalan-jalan sendiri, menikmati sore sendiri. Terus nanti ada sebuah kejadian atau sebuah keadaan yang surprise for you nih gitu, sebuah kejutan yang menyenangkan. Kejutan yang menyenangkan untuk dirimu. Di sini ada True of Swords. Aku melihat ini kayak crossing path. Kamu akan ketemu seseorang, mungkin sekali ketemu papasan, habis itu nanti ada second chance, papasan lagi. Dan ini kayak ada getaran-getaran and chemistry. Jadi crossing path dengan seseorang. Ada juga crossing path kayak kamu lagi jalan nih, contoh kamu lagi jalan sendiri, terus kamu ngelihat sebuah perkumpulan, ternyata perkumpulannya perkumpulan yang open buat everyone gitu, terbuka buat orang-orang. Terus kamu observasi, memperhatikan, cocok nih buatmu gitu. Nah, kamu bisa menemukan group of people atau orang-orang yang memang sekumpulan itu yang bisa connect sama dirimu. Atau bahkan kayak kamu lagi jalan-jalan sendiri, terus ngelihat ada momen dimana itu tiba-tiba ada sale gitu, kayak gitu loh. Jadi momen-momen yang kayak serendipity itu terjadi sekali, tapi itu pas untuk memang untuk kamu gitu. Sini ada 12 Swords. Terus aku bakalan lihat lagi dari Lenormand ya. Kejutan yang menyenangkan untuk dirimu. Ada berita baik untuk kalian yang lagi nunggu berita, sebuah berita ya, atau sebuah, entah kamu nunggu email balasan, atau kamu nunggu balasan chat seseorang, nunggu kejelasan, kepastian akan sesuatu hal. Kamu akan ngedapetin itu. Karena kalau aku lihat di sini berita yang akan datang kayak bentar lagi kok. Ada sebuah berita yang akan datang setelah kamu nonton video ini, like bisa ada yang beberapa jam atau beberapa hari. Ini ngomongin soal kamu akan diperlihatkan orang-orang yang baik untuk dirimu, mana orang-orang yang tidak baik untuk dirimu mana. Karena kalau aku lihat di sini yang biasa kita lihat nih, contoh kamu lihat di sosial media deh, kamu ngefans banget sama seseorang di sosial media, nanti kamu akan ngelihat, oh ternyata orangnya kayak gini nih aslinya gitu. Jadi kamu akan ngelihat keaslian seseorang. Atau contoh kamu lagi suka banget akan sebuah hobi gitu, oh ternyata hobinya yang pas kamu jalanin ada yang cocok, ada yang enggak nih gitu. Ini ada news lagi, ada berita lagi. Terus ada love letter juga sebenarnya. Aku lihat ada orang yang mengungkapkan perasaan untuk dirimu. Yang aku lihat ini orang ngerangkai katanya berhari-hari loh. Dia tuh merangkai kata kayak
mencoba mencurahkan perasaan tanpa gimana caranya buat sesuai nih sama dirimu. Ini benar-benar dia mikirin banget kata-katanya. Itu ada yang mencurahkan perasaan ke kamu lewat kata-kata. Ada juga ini yang tadi aku bilang, good news tentang sesuatu hal. Jadi ada berita baik. Ada beberapa dari kalian yang mungkin nunggu pekerjaan gitu, nunggu panggilan pekerjaan, nanti ada email yang akan masuk, atau nunggu kepastian kamu mau pindah ke luar negeri atau kerja ke luar negeri atau kuliah ke luar negeri, nanti kamu akan mendapatkan beritanya. Ini jarang loh keluar moon ini good omen. Good omen itu sebuah kebaikan, keberuntungan, banyak pertanda semesta itu yang bakalan kamu lihat. Contoh kayak gini, good omen tuh kayak gini. Pernah gak sih kita tahu yang kayak orang tua tuh bilang kalau ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah kita tuh ada tamu nantinya gitu. Tapi nanti beneran ada tamu. Nanti ada seperti itu. Jadi ada sebuah mitos atau ada sebuah hal yang kamu tahu, tanda semesta untuk diri kamu, pertanda tersebut akan terjadi, benar-benar kejadian gitu. Nah itu kayak banyak banget pertanda bagusnya. Terus di sini contoh ya, kamu lagi kebingungan untuk memilih sesuatu. Aku kasih contoh aja ya. Contoh, kamu bingung milih orang nih, ada si A sama si B. Nanti semesta akan nunjukin. Kalau contoh saat kamu sama si A, semesta banyak ngasih kamu denger lagu-lagu cinta, kamu ngelihat angka kembar gitu. Jadi semesta sangat akan berperan. Dan di situ kamu akan ngerasain kayak, oh kok gini ya, kok ngerasain kayak magic ya gitu. Jadi ya pertanda-pertanda semesta itu bakalan sering muncul nantinya setelah kamu nonton video ini. Dan ada banyak banget kalian yang punya intuisi. Kalian kan nonton tarot ya, berarti sudah terbiasa untuk ngasah intuisi atau terjun di dunia spiritual atau bahkan belajar untuk tarot atau spiritual. Jadi ada beberapa prediksi-prediksi yang kamu tonton atau kamu baca sendiri atau bahkan kamu rasakan secara intuisi, itu nanti akan terjadi gitu. So aku bakalan lihat kita bakalan lihat pesan dari romance angel, because I want to say about your love life. Codependency, addiction are affecting your romantic life. Jangan sampai masih punya energi-energi adiksi atau terobsesi akan sesuatu hal. Kita itu dekat bukan berarti harus mengikat. Energinya tuh harus dipahamin. Dekat bukan berarti harus mengikat, harus dikontrol. Ada trust, the situation is calling for you to have faith. Jadi situasi ini diminta untuk diri kamu mempunyai harapan. Jadi percaya sama semesta, jalan yang semesta kasih. Oke? Aku bakalan lihat lagi dari sini. Ada seduction, attraction, dating, hooking up, temptation, third party interference. Jadi nanti ada yang menggoda dirimu, ada yang flirting sama diri kamu. Coba kamu sadari kalau ada orang yang flirting, disadarin. Karena kalau aku lihat di sini ada orang yang mencoba untuk menggoda diri kamu. Ascending, transcending obstacle, learning, expansion, new phase, preparing for union. Jadi ini kamu akan bersiap-siap untuk melakukan sebuah persatuan sama seseorang. Kita bakalan lihat dari sini. Message for you. Ada wedding, ada persatuan. Ini adalah validasi kalau misalkan kamu akan bertemu sama orang yang bisa berkomitmen. Lalu di sini ada shoes.
aku menyarankan kamu untuk pergi ke suatu tempat yang bagus gitu sendiri. Entah itu kamu pengen ke sebuah tempat, dari kemarin kamu pengen coba ini kafe baru nih contoh, coba pergi ke situ. Terus kalau dari sini cara kamu nunjukin penampilan kamu itu juga bisa menunjang apa yang akan kamu dapatkan. Contoh kayak kamu interview nih gitu kan, kalau misalnya dari segi style, dari segi penampilan gak bagus, itu akan dinilai. Nah sama kalau misalnya kita menunjukkan kayak performa yang bagus, kita juga menunjukkan dari niat kita untuk berpenampilan juga oke, baik, itu juga akan ngebantu. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Sama ini bukan cuma buat interview aja, buy something nice for yourself. Jadi kayak beli sesuatu yang bagus buat diri kamu sendiri, secara fashion atau secara styling dari kamu, untuk memuaskan diri gitu. Itu akan ngebawa kamu ke sebuah tempat yang bagus. So the outcome of the situation for the people who watch this video. Angka 8 yang sama angka 4 bisa jadi angka yang signifikan untuk dirimu ya. Ada the moon, intuisi nanti akan semakin kuat lagi, akan semakin strong. Kamu nanti akan melakukan sebuah perjalanan spiritual, atau misalnya kamu bisa memahami sesuatu hal saat kamu connect sama hati sendiri. Terus di sini ada the Elephant. Ini juga ada yang taken contract. Kalau aku lihat juga ada yang ada sebuah persetujuan, ada yang berkomitmen. Terus di sini dari Page of Wands sendiri, kamu akan nemuin passionnya dengan apa yang kamu lakukan. So this is your reading. Thank you for watching. Bye.